Kinmu meracik beberapa pil vitalitas dewa elemen air untuk Jiang Miao agar dia dapat memulihkan energinya ketika lelah berlatih. Jiang Miao tidak pilih-pilih, tetapi rasa pil vitalitas dewa elemen air tidak enak. Namun karena cocok dengan energi vitalnya, dia memakannya dan bahkan memuji keahlian Kinmu. Kinmu teringat pada naga kilin dan menghela napas pelan. Saat itu juga dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke sekeliling. Jiang Miao buru-buru melakukan hal yang sama dan bertanya dengan penasaran. "Master Sekte, ada apa?" Kinmu merenung sejenak sebelum berkata, "Aku merasakan sesuatu mendekat dengan cepat. Tetapi jika aku mencoba memfokuskan perhatian padanya, aku tidak melihat apapun. Mungkinkah aku salah?" Dia terus melangkah maju. Setelah mereka berjalan jauh ke kejauhan, bunga peoni obat tiba-tiba melayang seperti asap sebelum berubah menjadi pangongso. Dia tampak seperti dirinya sendiri, hanya saja dia memiliki kaki rusa. Anak nakal itu ternyata bisa mendeteksiku. Kultivasiku jelas meningkat drastis, tetapi dia tetap bisa menemukanku. Peningkatan kultivasi anak nakal ini juga tidak lambat. Dia bahkan punya anak kecil yang tampak seperti naga di sampingnya. Anak nakal itu benar-benar bajingan beruntung menerima bantuan dari naga sejati. Bahkan mungkin dia menculik dan menjual naga sejati. Tunggu, ada seseorang yang sedang datang. Saat Pangongso sedang berpikir, telinganya menangkap sebuah suara dan tubuhnya bergetar hingga berubah menjadi pohon raksasa. Dua bola mata muncul di cabang-cabangnya. Sekelompok naga hijau melesat melewatinya sambil menunggangi angin kencang. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Naga hijau terpendek pun memiliki panjang sekitar 150 yard. Tampaknya kelompok itu sedang mengejar Kinmu. Angin kencang menerjang dan puluhan naga hijau berhenti di sekitar Pangongso. Naga terpendek menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi seorang gadis muda berbaju hijau. Dia memeriksa sekelilingnya dan berkata, "Dia baru saja pergi, jadi seharusnya dia tidak pergi jauh. Kita akan bisa menyusulnya sebentar lagi." Tiba-tiba naga hijau terbesar melilit pohon Pangongso dan menatapnya. Ada sesuatu yang aneh tentang pohon ini. Pangongso tak berani lancang dan buru-buru mengungkapkan wujud aslinya. Dia segera tersenyum meminta maaf. "Para naga senior, mungkinkah kalian sedang mengejar seorang pemuda bernama Kinmu?" Junior ini melihat seorang pria berwajah garang melarikan diri ke arah sana. Dia bahkan membawa seorang pemuda naga yang diculik di sampingnya. "Kau melihatnya?" Kinya terkejut sekaligus gembira. Segera dia berkata, "Kemana dia pergi?" Junior ini bisa memimpin jalan bagi para senior. Orang itu pasti tidak akan punya cara untuk melarikan diri, kata Pangongso dengan penuh keyakinan. Semua orang sangat gembira dan tersenyum padanya. "Jika kau bisa menuntun kami kepadanya, itu akan menghemat waktu dan tenaga kami untuk melacaknya." Pangongso bersikap sopan dan dengan cepat tertatih-tatih berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Anak nakal itu sangat licin dan berlari cepat, namun dia tidak akan pernah bisa lolos dariku. Semuanya ikuti aku. Sejumlah naga hijau berubah menjadi pemuda dan pemudi bersama dengan pria parubaya King Yan. Mereka segera mengikuti Pangongso yang sedang melacak Kinmu. Kecepatan Kinmu dan Jiang Miao cukup tinggi dan mereka dapat melihat cahaya yang muncul dari pergeseran energi spiritual. Keduanya meningkatkan kecepatan dan mencapai sebuah kota. Kinmu mengumpulkan beberapa ramuan dan berkata, "Ketika kita kembali ke alam Tai Huang, kau harus mengikuti Kinyu, karena aku berjanji hanya akan meminjammu selama beberapa hari." Jiang Miao menatapnya dengan ekspresi cemas. "Dulu, kecerdasanku belum terbangun, jadi aku mengikutinya. Tetapi bagaimana mungkin aku masih melakukan hal yang sama dan terus mengikutinya? Master Sekte, bisakah kamu pergi dan berbicara dengannya? Aku masih berhutang budi padanya, jadi tidak mudah bagiku untuk berbicara." Kinmu merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, "Aku meminjam seekor naga muda darinya dan sekarang mengembalikannya seorang manusia.
Aku juga tidak bisa membicarakan hal ini. Katakan saja sendiri padanya." Jiang Miao mengarutkan kening. Mereka tiba di jembatan pergeseran energi roh, tetapi Jiang Miao ragu-ragu dan tidak ingin masuk. Segera Qin Mo tersenyum padanya. "Ketika kita mencapai alam Teh Huang, aku akan meminta kalian berdua untuk menjadi saudara angkat. Bagaimana?" Rasa lega menyelimuti Jiang Miao dan dia membalas senyuman Qin Mo. "Kalau begitu, terima kasih atas bantuan Master Sekte." Mereka berdua hendak memasuki jembatan pergeseran energi roh ketika Pangongso tiba-tiba berjalan tertati-tati dengan gaya angkuh. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Master Sekte, sungguh dunia yang kecil. Kuharap kau baik-baik saja." Mata Qin Mo berbinar dan dia tersenyum. "Oh, jadi ini Grandmaster. Apakah kau masih ingat ketika kau berdiri di belakangku dan mencoba mencelakaiku? Apa yang kukatakan padamu saat itu? Lain kali jika kita bertemu, aku akan memenggal kepalamu. Bagaimana kau ingin mati? Kau sudah tamat dan masih ingin memenggal kepalaku?" Pangongso mencibir padanya. "Lihatlah siapa yang ada di belakangku." King Yan, King Ya, dan para praktisi kuat lainnya dari desa naga berjalan keluar. King Ya melambaikan tangannya ke arah Qin Mo dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, leluhur tua mengizinkan kami meninggalkan desa." Qin Mo terkejut sekaligus gembira. Dia buru-buru berkata, "Tetua King Huang mengizinkan kalian meninggalkan desa untuk mendapatkan pengalaman. Sejujurnya, sekte suci surgawi kami saat ini membutuhkan orang." Pangongso tercengang, lalu ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Dia tak kuasa menahan diri untuk berseru di dalam hati, "Orang ini tidak hanya menculik satu naga muda, tetapi banyak. Ini buruk, ini buruk. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saatnya melarikan diri." Tepat ketika dia hendak pergi, seorang pria parubaya muncul di belakangnya. Tangan King Yan yang besar menekan bahunya sambil tersenyum menatapnya. "Saudara Qin, teman Dao kecil ini seharusnya temanmu kan? Berkat dialah kami bisa menemukanmu secepat ini." Qin Mo menatap mereka dengan senyum yang sebenarnya bukan senyuman. "Aku memang harus berterima kasih kepada Grandmaster. Saudara Yan, tangkap dia. Orang ini jago melarikan diri." Tepat ketika King Yan selesai berbicara, tangannya menjadi kosong saat Pangongso jatuh ke tanah, berubah menjadi bayangan. Dengan heran, King Yan meraih bayangan itu, tetapi dia langsung lenyap dengan suara pup dan berubah menjadi asap, sehingga tangannya hanya menggenggam udara. Asap itu terpisah menjadi belasan bagian dan terbang menjauh di atas tanah. Para ahli muda dari desa naga terbang ke udara dan menerkamnya dari berbagai arah. Masing-masing mengejar satu bagian. Mereka menyebarkan setiap jejak asap, tetapi tidak ada jejak Pangongso. Tiba-tiba Qin Mo mengangkat tangannya dan cahaya pedang melesat keluar. Cahaya darah bersinar dan sebuah kaki mendarat di tanah dengan cipratan darah. Qin Mo mengendalikan pedangnya dengan ki dan cahaya pedang berkelebat, namun dia tidak mengenai apapun. Asap semakin menyebar ke segala arah, menyebar melalui berbagai jalan. Suara Pangongso yang terkejut dan marah segera terdengar dari segala penjuru. "Bocah Qin, kau dan aku tidak bisa hidup bersama." Tempat itu dipenuhi banyak orang yang berjalan mondar-mandir. Jadi begitu asap memenuhi seluruh jalan, cukup banyak dari mereka yang berteriak kaget. Keramaian tersebut membuat para ahli naga kesulitan mencari jejak Pangongso. Ekspresi King Yan berubah. Dia adalah dewa naga, namun dia membiarkan Pangongso lolos di bawah pengawasannya. Dia merasa malu. Seolah itu belum cukup, Pangongso adalah seorang penyandang disabilitas dengan satu kaki pendek dan satu kaki panjang. Yang satu lagi bahkan milik seekor rusa. Namun pemuda itu masih berhasil melarikan diri, sehingga membuatnya malu. Namun dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Pangongso. Jadi dia hanya menepuk bahu orang itu alih-alih menangkapnya. Dan pada saat Qin Mo memberikan peringatan, sudah terlambat untuk menahan pria itu.
Kemampuan Pangongso untuk melarikan diri tidak tertandingi di dunia dan bahkan Qin Mu harus mengakui bahwa dia kalah dalam hal itu. Ketika Xing An ingin menangkapnya, dia harus menghadapinya secara langsung dan pada akhirnya tidak seperti Pangongso. Qin Mu melihat semua orang dari desa naga tampak sedih dan berkata, "Tidak perlu bersedih. Aku harus mengakui bahwa kemampuanku dalam melarikan diri lebih rendah daripada Pangongso. Aku telah bertarung dengannya berkali-kali di alam yang sama, dan aku tidak pernah bisa mengalahkannya. Prestasi terbaikku adalah memotong salah satu kakinya. Sekarang dia berada di alam yang lebih tinggi dariku dan sudah menjadi ahli hebat di alam makhluk surgawi. Kemampuannya telah meningkat pesat lagi. Dia sekarang mampu melakukan lebih banyak seni dewa untuk melarikan diri daripada sebelumnya, sehingga semakin sulit untuk menangkapnya. Bagiku, mampu memotong salah satu kakinya dengan bantuan semua orang saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Untuk memiliki kemampuan melarikan diri di alam makhluk surgawi, dia memang benar-benar luar biasa." Setiap penduduk desa naga menghela napas tanpa henti karena kagum, namun semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pangongso hanya memiliki kaki rusa, namun dia masih mampu lolos dari cengkraman mereka. Kemampuannya untuk melarikan diri bisa dianggap sungguh menakutkan. Ketika mereka meninggalkan desa, mereka berharap menjadi terkenal setelah pertempuran pertama mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa mereka mungkin akan bertemu dengan sosok aneh seperti Pangongso dan mengalami kemunduran. Bertemu dengan orang yang begitu menarik di hari pertama kami keluar dari desa. Ternyata dunia di luar desa jauh lebih menarik daripada yang kubayangkan, kata King Ya dengan penuh semangat. Namun penduduk desa naga lainnya tidak seantusias dirinya. Qin Mu melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama kalian tidak berhubungan dengan dunia luar, dan jalur keterampilan serta seni dewa kalian agak ketinggalan zaman. Jadi jangan terburu-buru kembali ke desa. Mengapa kalian tidak ikut denganku ke alam Taihuang untuk berlatih dan mempelajari jalur, keterampilan, serta seni dewa dunia saat ini?" Semua orang langsung mengangguk setuju. "Saat kami meninggalkan desa, leluhur tua memperingatkan kami untuk tidak berjalan terlalu dekat denganmu," kata King Yan dengan sedikit ragu. Qin Mu mengambil kaki Pangongso dan menutup bagian yang terputus. Dia memurnikan beberapa cairan obat dan menempatkan kaki itu di dalamnya. Segera dia tersenyum dan berkata, "Tetua King Huang terlalu berhati-hati. Kalian seharusnya bisa melihat bahwa aku bukanlah orang jahat. Ketika kalian tiba di alam Taihuang, jangan ragu untuk bertanya tentang Master Sekte Suci Surgawi Qin Mu. Kujamin, reputasiku sangat baik." Paman Yan pernah pergi ke Yankang dan sekembalinya bercerita tentang Sekte Suci Surgawi yang disebut Sekte Iblis Surgawi. Sepertinya reputasinya tidak terlalu baik, kata King Ya. Seketika Qin Mu tersenyum lebar. Pasti ada kesalahpahaman. Sekarang setelah semuanya jelas, setiap orang di Yankang pasti akan memuji Sekte Suci Surgawiku. Qin Mu berbalik dan berjalan ke arah jembatan pergeseran energi roh sambil berpikir di dalam hati. Hampir semua orang yang menyebut Sekte Suci Surgawi sebagai sekte iblis telah dilumpuhkan olehku. Tetapi mungkin masih ada orang yang membicarakan hal buruk tentangku di belakangku. Jadi sebaiknya aku pergi ke alam Taihuang. Reputasiku dan Sekte Suci Surgawi sangat baik di sana. Dan jika mereka mendengarnya, mereka tidak akan jauh dari bergabung dengan sekte tersebut. King Yan membawa para pemuda dan pemudi ke jembatan pergeseran energi roh bersamanya dan langit seketika berputar. Mereka merasakan kefanaan waktu dan ruang. Dunia yang luas dan berbeda muncul di depan mata mereka. Seketika semua orang mendecakkan lidah karena heran. Qin Mu menatap ke kejauhan dan wajahnya menjadi muram. Di langit, para pengrajin Yankang sedang merakit matahari kedua yang sudah setengah jadi. Namun bahkan cahaya dari dua matahari pun tidak dapat menerangi seluruh alam Taihuang. Di kejauhan, langit tampak redup. Energi iblis di sana seperti kabut yang menyelimuti langit dan bumi.
Itu adalah wilayah para iblis, dan altar-altar pengorbanan raksasa setinggi gunung memancarkan cahaya hitam yang sangat terang di tanah mereka. Cahaya itu seperti asap yang melesat langsung ke awan. Melalui mereka, tubuh-tubuh raksasa turun dari waktu ke waktu. Dewa-dewa iblis kembali melakukan pengorbanan darah. Apakah mereka memanggil leluhur mereka dari Yodu? Dewa-dewa iblis yang lahir dari akumulasi sifat iblis dan dendam. Kinmu menenangkan diri setelah diculik oleh Furi Luo. Dia melihat banyak altar pengorbanan yang megah di sarang iblis kuno. Dari Furi Luo, dia tahu bahwa altar-altar itu akan digunakan untuk memanggil dewa iblis Yodu. Saat itu, Furi Luo telah mengaktifkan kutukan di Leontin Giok dan dikalahkan olehnya. Dia terluka dan sejumlah altar pengorbanan juga hancur. Namun dilihat dari kondisinya sekarang, para iblis telah membangun kembali altar-altar pengorbanan dalam waktu singkat. Dan pada hari itu, Dewa Iblis Yodu menerobos penghalang antara Yodu dan alam Tai Huang untuk datang satu demi satu. Mereka terus turun seolah tak ada habisnya. Situasinya semakin serius. Kinmu menenangkan diri dan memanggil seorang pengawal alam Tai Huang yang bertugas menjaga jembatan pergeseran energi roh. Jika kau melihat seorang pemuda dengan satu kaki rusa melewati jembatan, bunuh saja dia. Jangan beri dia kesempatan untuk berunding denganmu. Penjaga itu mengambil lukisan dari tangan Kinmu dan menyampaikan pesan kepada penjaga lainnya. Master Sekte, jangan khawatir. Jika pemuda berkaki rusa ini benar-benar melewati jembatan pergeseran energi roh, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kuharap kalian bisa menyingkirkannya. Kinmu buru-buru membawa semua orang ke kota Li. Tempat itu terasa seperti telah menghadapi musuh besar karena senjata sedang dimurnikan di setiap sudut. Guru Kekaisaran, Fang Yu, dan para dewa lainnya berdiri di menara kota dan memandang ribuan tentara dan kavaleri yang mengubah formasi di bawah mereka. Kinmu membawa King Yan dan yang lainnya ke atas. Lagi pula itu adalah tempat istirahat di kota. Master Sekte Qin, siapakah orang-orang ini? Tanya Guru Kekaisaran sambil menatap King Yan, King Ya, dan yang lainnya dengan hati yang terkejut. Dia bisa melihat bahwa 37 orang di belakang Kinmu itu luar biasa. Dan selain Jiang Miao, setiap orang dari mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Dua di antara mereka bahkan mungkin adalah dewa. Dia tidak tahu dari mana Kinmu bisa mendapatkan kelompok ahli yang begitu besar. Guru Kekaisaran, mereka berasal dari desa Naga di Dasu. Letaknya agak jauh dari desa Lansia Cacatku. Tetapi aku berhasil mengundang mereka untuk bergabung dengan kita setelah melalui banyak kesulitan. Kinmu kemudian memperkenalkan mereka. Saudara King Yan, Saudara King He, ini adalah guru kekaisaran dari Kekaisaran Yankang. Orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Bagaimana mungkin orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali dapat dibandingkan dengan tubuh penguasa yang jarang terlihat di dunia? Master Sekte Qin, desa-desa di Dasumu benar-benar menyembunyikan bakat-bakat luar biasa. Pertama adalah 9 tetua dari desa Lansia Cacat. Sekarang 36 pahlawan dari desa Naga. Tanah airmu benar-benar penuh teka-teki dan mustahil untuk diprediksi. Guru Kekaisaran kemudian menyapa King Yan, King He, dan yang lainnya sebelum berkata sambil tersenyum. Aku khawatir tentang bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini. Tetapi dengan bantuan semua orang, tekanan yang kurasakan telah berkurang banyak. King Yan buru-buru membalas salam dan berkata, aku sudah lama mendengar tentang reputasi Guru Kekaisaran, dan sekarang akhirnya aku bisa melihat sendiri. Legenda tentang orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali berasal dari zaman dahulu. Aku sudah mendengarnya sejak zaman Kaisar Pendiri. Tetapi ternyata Saudara Qin sebenarnya adalah tubuh penguasa tertinggi. Dia menatap Kinmu dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku pernah mendengar tentang legenda tubuh penguasa dari tetua King Huang sebelumnya.
Guru kekaisaran terheran-heran dan berpikir di dalam hati, benarkah ada tubuh penguasa tertinggi di dunia ini? Kenapa aku masih agak ragu? Dia mengumpulkan semangatnya dan berkata, semuanya, para iblis telah memanggil banyak bala bantuan, dan guru surgawi belum kembali setelah pergi ke dunia iblis. Kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Meskipun alam Tai Huang mendapat dukungan dari Yang Kang, dewa-dewa kita jumlahnya sedikit, jadi tidak ada bandingannya dengan yang dimiliki para iblis. Dewa sejati Pang Yu dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Segera Dewa Sang Ye berkata, Dewa Iblis Youdu adalah leluhur para iblis dan mereka hanya tahu cara membunuh. Mereka bahkan lebih ganas daripada iblis, dan mereka bahkan telah membawa banyak monster yang sangat menakutkan. Kemampuan mereka lebih kuat daripada iblis kelas atas dan sangat beragam. Kita mungkin tidak bisa lagi melindungi alam Tai Huang. Semua orang terdiam. Kinmu memandang jauh, terlihat masih ada lebih banyak dewa iblis Youdu yang dipanggil oleh pancaran cahaya hitam. Di alam hidup dan mati Xing'an, wanita bernama Luli itu berasal dari Youdu. Tetapi mengapa dia mencariku? Aku bertanya-tanya, apakah dia termasuk di antara dewa iblis Youdu yang dipanggil Furi Luo? Di ibu kota besar para iblis, Furi Luo mengesap dadanya dan memandang altar pengorbanan di depannya. Cahaya iblis berputar-putar dengan ganas dan banyak prajurit iblis membantai manusia dan iblis rendahan, memperlakukan mereka sebagai persembahan untuk pengorbanan darah. Ada banyak persembahan untuk yang akan datang yang menunjukkan dengan jelas bahwa dewa iblis Youdu yang dipanggil memiliki kemampuan yang sangat kuat. Jika tidak demikian, Furi Luo tidak akan diberi peringatan. Setelah beberapa saat, cahaya iblis di langit tiba-tiba berkumpul dan jatuh. Ketika cahaya itu menghilang, sesosok wanita cantik berdiri di tengah altar pengorbanan. Ketika Furi Luo melihatnya, wajahnya berubah drastis dan dipenuhi kegembiraan. Dia segera tertawa dan berkata, Luli dari 4 komandan besar Youdu, mengapa kau menanggapi panggilanku dan turun sendiri? Wanita cantik itu berjalan santai menuruni tangga altar persembahan sambil memandang sekelilingnya. Sebuah suara laki-laki keluar dari mulutnya ketika dia berbicara sambil tersenyum. Aku di sini untuk mencari seorang pemuda berusia 18 tahun. Dia memiliki liontin kiok bertuliskan Qin yang selalu dibawanya. Furi Luo mendengus dan merasakan luka di dadanya kembali nyeri. Itu adalah luka yang ditimbulkan Kinmu padanya. Luli, aku pernah melihat pemuda yang ingin kau cari itu, kata Furi Luo dengan acuh tak acuh. Liontin kioknya sangat aneh, tetapi dia sendiri jauh lebih aneh. Furi Luo, sang bijak dari para iblis, bagaimana kau bisa memikat pemuda bermarga Qin? Tanya Luli. Furi Luo tersenyum dan berkata dengan santai, salah satu dari 4 komandan besar Youdu, Luli, bagaimana kau akan membantuku mencaplok alam Tai Huang? Luli memandang altar-altar pengorbanan besar milik ras iblis dan dewa iblis Youdu yang berjalan turun dari sana. Salah satu dewa tersebut tanpa alasan menangkap lebih dari 100 praktisi seni dewa iblis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hal itu membuat iblis-iblis lain ketakutan dan mereka melarikan diri ke segala arah. Di samping altar pengorbanan, para dewa iblis dari ras iblis bergegas maju untuk mencegat para pendatang baru. Dewa iblis Youdu adalah leluhur dari ras iblis dan mereka hanya tahu cara membunuh. Mereka tidak memiliki banyak kecerdasan. Sejumlah besar dewa iblis menciptakan penutup besar untuk menjebak leluhur di dalamnya. Dia meraung dan mencoba menghancurkan penutup itu, tetapi dia tidak berhasil memecahkannya. Para dewa iblis memanggil kembali sejumlah besar praktisi seni dewa iblis. 100 pekerja kuat menarik sebuah gerobak besar dan memindahkan penutup ke dalamnya. Kemudian mereka menariknya dengan sekuat tenaga. Ada 1000 praktisi seni dewa iblis yang mendorong gerobak dari belakang juga.
Tujuan mereka adalah untuk membawa leluhur iblis ke garis depan. Pasukanmu terlalu lemah, dan leluhur iblis yang kau panggil terlalu sulit dikendalikan. Mereka hanya tahu cara menelan, kata Luli dengan acuh tak acuh. Jika kau ingin meminjam kekuatan mereka untuk menghancurkan pasukan alam Teh Huang, itu akan berakhir dengan kehancuran di kedua sisi. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Ketika kau menaklukkan alam Teh Huang, itu akan hancur total, tidak lebih baik dari alam Luo Fumu. Tatapan Furi Luo langsung bergetar. Kau seharusnya tahu bahwa tujuanku bukanlah alam Teh Huang, melainkan langit surgawi Kaisar Pendiri. Luli menatapnya dengan senyum yang sebenarnya bukan senyuman. Furi Luo, kau ingin menggunakan alam Teh Huang sebagai batu loncatan, mengorbankannya untuk menghubungkan alam Luofu, alam Teh Huang, dan alam Kaisar Pendiri. Keinginanmu adalah untuk turun ke dunia itu. Furi Luo tersenyum dalam diam. Saudara Dao juga seorang iblis. Tidakkah kau ingin melihat ras iblis kita semakin kuat? Luli terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Ambisimu besar, tetapi kemampuanmu kurang. Kau hanya akan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Namun aku juga seorang iblis dan akan tetap membantumu. Kau tidak bisa mengendalikan leluhur iblis, tetapi aku bisa. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan penutup gerobak besar di kejauhan tiba-tiba terbelah. Leluhur iblis di dalamnya meraung marah dan melompat keluar. Dia meraung ke arah langit dan memukul dadanya dengan penuh amarah. Segera energi iblis mengalir deras ke arahnya. Wajah Furi Luo berubah dan para dewa iblis di sekitarnya juga merasa khawatir. Mereka semua bergegas menghampiri leluhur iblis itu. Namun leluhur iblis tiba-tiba terbang ke udara dan menghampiri Furi Luo. Dia mendarat dengan keras di tanah dan berdiri di samping Luli tanpa bergerak. Para dewa iblis bergegas mendekat, tetapi Furi Luo mengangkat tangannya. Mundurlah. Dia menatap leluhur iblis itu dengan wajah hijau serta taring dewa iblis kuno. Tubuhnya dipenuhi tanda-tanda yang sangat kuno yang tampak seperti diukir di kulitnya. Furi Luo menghela napas gemetar dan berkata, "Berapa banyak leluhur iblis yang bisa dikendalikan oleh Dao Luli?" Wajah cantik Luli berseri-seri dengan senyum. "Aku bisa mengendalikan banyak yang bisa kau panggil." Ketika wajah Furi Luo tak kuasa mengubah ekspresi mereka, kendali Luli atas leluhur iblis berarti dia juga bisa membuat mereka menyerang rakyatnya dan menggulingkannya. Alasan dia tidak ingin berhubungan dengan langit surgawi adalah karena dia ingin mempertahankan posisi kekuasaannya. Dia takut para iblis akan jatuh ke dalam kendali langit surgawi. Jadi dia tidak meminta bantuan dari tempat itu. Sebaliknya dia memanggil leluhur iblis dari Yodu. Namun ketika dia memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa selama ini dia melihat masalah itu terlalu sederhana. Langit surgawi sudah menguasai leluhur iblis Yodu yang berarti mereka ingin mengendalikan semua iblis. Saat Furi Luo memanggil Luli, dia tidak lagi memegang kendali atas para iblis. "Sekarang kau bisa memberitahuku bagaimana cara menangkap pemuda bermarga Qin itu, kan?" kata Luli. Furi Luo menenangkan diri dan berkata, "Tidak sulit untuk menangkapnya. Rebut kota-kota dan kuasai wilayah-wilayahnya, dan langsung serang jantungnya. Selama orang-orang itu manusia, mereka pasti memiliki kelemahan. Para praktisi seni dewa dari alam Teh Huang yang takut mati jumlahnya tidak sedikit. Dan lebih dari beberapa di antara mereka telah bergabung dengan pihak kita. Salah satunya bahkan seorang dewa. Selama aku memberi perintah, seseorang akan menangkapnya dan membawanya menghadapku." Mendengar ini, mata Luli langsung berbinar. "Kau punya mata-mata di alam Teh Huang yang bahkan seorang dewa. Siapakah dia?"
Terima kasih sudah mendengarkan dan kita akan bertemu di cerita selanjutnya.